Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisule Dikawi, NPM 211434158. Saya dari kelas 3B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan peserta didik. Adapun pengertian dari peserta didik, secara umumnya adalah anak-anak didik yang setiap orang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempitnya, anak didik itu adalah anak yang belum dewasa yang seharusnya diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Itu contohnya seperti guru. Nah, jadi yang dimaksud peserta didik itu adalah individu secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi diri. Nah, saya tadi telah menjelaskan pengertian dari peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari definisi dari pengelolaan peserta didik, yaitu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas ataupun di luar kelas. Contohnya itu seperti pengenalan atau biasa disebut seperti orientasi, terus pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia itu matang disekolahkan. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Yang pertama tuh tujuan dari pengelolaan peserta didik. Nah, menurut Sudrajat, tujuan dari pengelolaan peserta didik itu yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Contohnya itu seperti sekolah. Proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat belajar linear, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidik secara keseluruhan. Adapun fungsinya sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualisnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan peserta didik, yang pertama itu analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, yang keempat orientasi calon peserta didik, yang kelima penempatan peserta didik, yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik, yang ketujuh pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik, dan yang kedelapan kelulusan dan alumni. Adapun dasar hukum pengelolaan peserta didik, yang pertama Undang-Undang 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, batang tubuh Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1-5 tentang hal dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Adapun peran guru dalam pengelolaan peserta didik, seperti partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik menduduki ke atas. Artinya, setiap guru harus memahami fungsi tahapan pengelolaan peserta didik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan peserta didik di sekolah seperti berikut ini. Yang pertama itu kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Yang kedua, evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Dan yang terakhir, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.